Assalamualaikum, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Restu Bias Primandika, SS MPD, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3, kelas A1 2021, akan mempresentasikan materi bisnis akademik di bidang homeschooling. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kami, yaitu ada saya sendiri, yaitu Mariam Abdillah Nurain, dan rekan saya, Anggun Salsabila dan Andini Ajeng. Untuk topik pembahasannya sendiri, yaitu yang pertama ada definition, introduction, business potential, dan yang terakhir adalah innovation. Untuk definisi homeschooling sendiri, homeschooling merupakan proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga di rumah atau tempat-tempat lain di mana proses belajar mengajar dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dan dengan tujuan agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal. Nah, di Indonesia sendiri, homeschooling merupakan sistem pendidikan yang legal. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa homeschooling merupakan proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga, baik itu di rumah ataupun di tempat lainnya dengan suasana yang kondusif. Jadi meskipun, namanya homeschooling tidak berarti anak terus-menerus belajar di rumah, tetapi anak bisa belajar di mana saja dan kapan saja, asalkan situasi dan kondisinya benar-benar dalam keadaan nyaman dan menyenangkan seperti layaknya berada di rumah. Pada peraturan tersebut, pemerintah juga turut menekankan sebuah kebijakan bagi siapa saja orang tua yang ingin mendidik anaknya dengan cara homeschooling, maka diwajibkan untuk melapor ke Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, salah satu pengertian umum homeschooling yang lain adalah model pendidikan di mana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya dan mendidik anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Jadi dalam homeschooling, syarat yang paling penting bukanlah kurikulum, teknik, atau tata cara mengajar, tetapi peranan penuh tanggung jawab dan komitmen dari ayah dan ibu sebagai orang tua merupakan kunci keberadaan dan keberhasilan dari homeschooling. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu introduction. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada 3 jalur pendidikan yang diakui, yaitu jalur pendidikan formal atau sekolah, yang kedua jalur pendidikan nonformal seperti kursus, pendidikan, kesetaraan, dan juga yang terakhir yaitu jalur pendidikan informal seperti pendidikan oleh keluarga dan lingkungan. Homeschooling sendiri termasuk dalam kategori yang ketiga, yaitu jalur pendidikan informal. Lebih lanjut lagi, pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang pendidikan informal. Yang pertama, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang kedua, hasil pendidikan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Lalu yang ketiga, ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Lalu, bagaimana legalitas homeschooling di Indonesia? Nah, peraturan terbaru mengenai legalitas homeschooling juga dibahas dalam Permendikbud nomor 129 tahun 2014, yaitu adanya pengakuan bahwa ijazah murid homeschooling setara dengan sekolah formal dan adanya jaminan dari pemerintah untuk memudahkan siswa homeschooling yang ingin pindah ke jalur pendidikan formal ataupun nonformal. Adapun peraturan terbaru mengenai pelaksanaan ujian siswa homeschooling juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Permendikbud RI nomor 129 tahun 2014 pasal 12 yang menyatakan bahwa siswa homeschooling dapat mengikuti UN atau UNPK pada satuan pendidikan formal atau non-formal yang disetujui atau ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan homeschooling diakui oleh pemerintah dan bersifat legal di Indonesia. Anak yang menganut sistem pendidikan homeschooling juga berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian dan memperoleh ijazah dari pemerintah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun. Terima kasih Mariam. Untuk eh, pembahasan selanjutnya adalah tentang kelebihan dari homeschooling, yaitu pembelajaran jadi lebih fokus karena pembelajarannya itu dilakukan sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar anak, sehingga anak menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap mata pelajaran. Yang kedua, jadwal yang fleksibel. Karena homeschooling ini memungkinkan fleksibilitas, memungkinkan orang tua menetapkan rutinitas harian anak sesuai dengan keinginan orang tua atau keinginan keluarga. Ikatan keluarga yang lebih erat, yaitu karena homeschooling sering kali memupuk hubungan keluarga yang lebih kuat karena orang tua terlibat langsung dalam pendidikan anak-anak mereka. Yang keempat, ada kurikulum yang disesuaikan. Nah, kalau di homeschooling ini tuh orang tua dapat memilih atau membuat kurikulum yang sejajar dengan tujuan pendidikan, nilai, dan juga keyakinan mereka. Yang kelima, lingkungan yang aman. Karena di homeschooling ini anak-anak yang belajar di rumah mungkin akan terhindar dari pengaruh sosial negatif atau bullying yang dapat dilakukan di sekolah formal. Yang keenam, ada fokus pada minat khusus siswa. Karena homeschooling ini memungkinkan siswa untuk menghabiskan lebih banyak waktu mengejar minat mereka dan juga mengeksplorasi mata pelajaran yang tidak banyak dibahas di sekolah formal. Yang ketujuh, ada kecepatan belajar yang menyesuaikan kemampuan anak. Jadi siswa itu bisa berkembang sesuai dengan kecepatan belajar mereka sendiri tanpa harus takut tertinggal pelajaran yang belum bisa mereka kuasai. Yang terakhir, ada fleksibilitas untuk bepergian. Di sini tuh keluarga dapat memasukkan kegiatan perjalanan ke dalam proses belajar, mengekspos anak-anak dan juga budaya lingkungan yang berbeda. Nah, walaupun banyak keunggulan atau kelebihannya, homeschooling juga punya kekurangannya yang harus dipertimbangkan, yaitu kurangnya sosialisasi. Karena ketika homeschooling itu anak-anak yang belajar di rumah mungkin punya sedikit kesempatan buat interaksi sama sosialnya atau sama teman sebayanya, karena itu juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial mereka. Yang kedua, ada fasilitas yang mendukung itu terbatas. Nah, keluarga juga melakukan apa ya, anak yang melakukan homeschooling ini mungkin memiliki akses terbatas ke sumber daya seperti laboratorium, perpustakaan, atau kegiatan ekstrakurikuler yang terjadi di sekolah formal. Yang ketiga, membutuhkan waktu dan juga komitmen orang tua. Karena homeschooling ini tuh butuh komitmen waktu yang signifikan dari orang tua dan juga pengawas. Jadi kebanyakan orang tua mungkin bakal nemuin kesulitan dalam menjaga keseimbangan tanggung jawab lainnya. Yang kelima, yang keempat, ada persyaratan hukum dan juga administratif. Jadi homeschooling ini diatur pada berbagai persyaratan hukum dan juga administratif yang bervariasi menurut lokasi, yang mungkin menciptakan stres tambahan bagi orang tua juga. Yang kelima, ada transisi ke lingkungan, eh, yaitu seperti universitas dan juga yang lebih menantang gitu karena terbiasa untuk belajar dalam lingkup kecil. Jadi kemampuan sosial anak mungkin akan lebih terpengaruh. Terus siswa homeschooling juga mungkin saat kuliah atau bekerja tuh perlu adaptasi lagi gitu, karena lingkungannya berbeda saat mereka melakukan homeschooling itu. Yang terakhir, ada biaya yang dibutuhkan lebih besar karena homeschooling ini eh,
akan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah formal di negeri atau yang lainnya. Materi selanjutnya adalah tentang bisnis potensial. Jadi bisnis homeschooling ini memiliki potensi yang cukup besar, terutama dengan meningkatnya minat orang tua untuk mencari alternatif pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga nilai-nilai keluarga. Ini tuh ada beberapa poin tentang potensi pendidikan di bidang homeschooling. Yang pertama ada curriculum creation and sales. Jadi ini tuh orang tua memilih homeschooling karena seringkali membutuhkan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan dan juga nilai-nilai yang mereka anut. Membuat dan juga menjual kurikulum yang komprehensif dan juga mudah diakses dapat menjadi bisnis yang menjanjikan. Yang kedua ada courses and training for parents. Ini tuh jadi banyak orang tua yang mungkin merasa perlu mendapatkan pelatihan atau kursus tentang metode-metode pengajaran yang efektif dalam homeschooling. Di sini juga menyediakan kursus online atau juga offline tentang strategi pengajaran, penilaian, dan juga manajemen waktu yang dapat menjadi peluang bisnis yang menarik. Yang ketiga ada community and socialization events atau ini tuh mendirikan komunitas atau menyelenggarakan acara sosialisasi untuk keluarga dan juga yang menjalankan homeschooling bisa menjadi ide bisnis yang menarik. Ini dapat mencakup pertemuan rutin, lokakarya, atau acara-acara khusus untuk anak-anak homeschooling. Yang keempat ada tutor and consultant service atau ini tuh menyediakan jasa tutor atau konsultan bagi keluarga yang membutuhkan bantuan tambahan dalam pengajaran atau perencanaan kurikulum homeschooling. Ini tuh bisa menjadi sumber pendapatan yang baik. Yang kelima ada sales of books and educational resources. Ini tuh seperti membuka toko online atau offline yang menyediakan buku, permainan yang edukatif, dan juga sumber daya pendidikan lainnya yang mendukung homeschooling dapat menjadi bisnis yang menguntungkan. Dan yang terakhir ada administrative service, yaitu menyediakan layanan administratif seperti pencatatan akademis, penilaian, atau pembuatan transkrip untuk keluarga yang menjalankan homeschooling juga bisa menjadi bisnis yang dibutuhkan. Lalu potensi usaha dalam bidang homeschooling ini terus berkembang seiring dengan pertumbuhan minat orang tua terhadap alternatif pendidikan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andin. Terima kasih, Anggun. Materi selanjutnya ada innovation. Yang pertama, teknologi based educational platform, yaitu pengembangan platform online dengan kurikulum, materi interaktif, dan alat evaluasi. Fitur tambahan seperti konseling akademik dan sesi belajar langsung dengan guru juga disediakan. Lalu yang kedua, partnership with professional, memberikan akses ke konsultan pendidikan seperti psikolog anak dan konselor pendidikan. Ini membantu orang tua dalam merencanakan kurikulum dan mendapat, mendapatkan dukungan tambahan. Lalu yang ketiga ada thematic classes and specialist extracurricular, menawarkan kelas yang mengintegrasikan materi akademik dengan keterampilan khusus seperti seni, musik, atau olahraga. Dan yang keempat ada parent mentoring, program untuk membantu orang tua baru dalam homeschooling termasuk pelatihan dan sumber daya untuk menjadi pendidik yang lebih efektif. Conclusion, yaitu homeschooling di Indonesia yang pertama mengalami pertumbuhan pesat karena fleksibilitas dan kebutuhan pendidikan yang disesuaikan, lalu tantangan meliputi regulasi, akses kurikulum, dan stigma masyarakat. Inovasi diperlukan untuk optimalkan layanan dan strategi pemasaran. Alasan program homeschooling berbayar yaitu yang pertama kurikulum dan sumber belajar, biaya untuk kurikulum khusus, buku dan perangkat lunak. Yang kedua layanan dan dukungan, akses ke tutor konselor atau forum komunitas online. Yang ketiga evaluasi dan penilaian, layanan untuk mengukur kemajuan akademik siswa. Yang keempat biaya administrasi,
biaya pendaftaran dan pemrosesan dokumen, lalu yang terakhir yang kelima, pengembangan kurikulum, investasi dalam pengembangan kurikulum berkualitas tinggi. Meski ada banyak sumber gratis online, program berbayar menawarkan kualitas, dukungan, dan struktur yang konsisten dianggap sebagai investasi dalam pendidikan anak-anak. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan apabila ingin berdiskusi boleh langsung, eee, ketik di kolom chat. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan, semoga, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.